Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, untuk lebih memahami materi pembelajaran kali ini, langsung saja kita simak video pembelajaran berikut. Kerajinan tekstil merupakan suatu karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil. Bahan tekstil pada umumnya berasal dari serat atau benang yang diolah menjadi kain. Bahan tekstil biasa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan kita sehari-hari. Salah satunya adalah busana atau pakaian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita artikan bahwa kerajinan tekstil adalah suatu kerajinan yang terbuat dari bahan tekstil yang terdiri dari serat atau benang. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan tertentu. Berikut akan diuraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil sebagai fungsi penghias. Maksudnya, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Fungsi kerajinan tekstil sebagai fungsi pakai. Artinya, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari atau hanya mengutamakan kegunaan dari benda tersebut. Keindahan hanya sebagai tambahan, contohnya busana, tas, dan aksesoris. Fungsi kerajinan tekstil dengan fungsi ritual, maksudnya kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya kain ulos, kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi kerajinan tekstil sebagai fungsi simbolik, maksudnya kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai pakai spiritual. Contohnya kerajinan tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Prinsip kerajinan tekstil.
Prinsip yang pertama adalah tentang keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini, dari generasi ke generasi, dikerjakan secara turun-temurun hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang lazim, biasa disebut dengan istilah seni tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Prinsip keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau pengrajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan. Pada awalnya, pekerjaan hanya dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain, dan semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Ketukangan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan saja. Kesadaran material merupakan kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang pengrajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas yang disertai dengan kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Prinsip kerajinan tekstil dengan unsur estetik. Kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dapat dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisinya. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya dapat kita lihat dari kerajinan tapestri yang dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama, serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Prinsip kerajinan tekstil dengan unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen merupakan unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, atau dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ragam hias yang ditampilkan pada produk kerajinan tekstil bertujuan untuk keindahan dan keunikan. Oleh karena itu, produk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai sama-sama membutuhkan unsur hiasan sebagai sentuhan pada produknya. Untuk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai, makna keberadaan ragam hias pada produk sama-sama untuk mendekorasi sebuah benda agar lebih terlihat artistik. Bagaimana anak-anak dengan video kita kali ini? Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari video pembelajaran tersebut? Untuk menguji pemahamanmu dari materi melalui video pembelajaran kali ini, coba kalian kerjakan tugas berikut yang sekaligus menjadi penilaian pada pertemuan pembelajaran kali ini.
Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kebersihan dan juga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita pelajari kali ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita dan masyarakat kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa penutup sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tanihi farduhu ilayya inna hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Amin. Oke anak, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.